Ya, tema hari ini adalah profit from market panic. Uh, by the way, untuk kita bisa profit waktu market lagi panik mungkin agak sedikit mengenaskan mendengarnya karena kita bisa profit dikala mungkin marketnya lagi jatuh dan banyak orang lagi merasa pusing sama portofolionya dia. Tapi satu prinsip yang saya pegang, kita bisa tetap happy, kita bisa tetap enjoy the market, kita bisa tetap uh, ya, happy waktu kita invest di market dengan satu syarat, kita tahu kapan kita in dan kapan kita out. Market lagi naik bagus gak sih? Bagus bagi mereka yang beli saham. Market turun bagus gak sih? Sebetulnya bagus juga buat mereka yang bisa avoid, buat berhenti untuk beberapa saham yang leading, dia bisa kurangi posisi dan setelah itu mungkin dia bisa cari saham-saham yang lain atau tunggu stay cash dan waktu harga sahamnya lagi koreksi mereka bisa in lagi di market. Jadi either itu naik ataupun turun, sebetulnya kita bisa tetap perform di market. Tergantung kita ngerti gak, kita tahu gak kira-kira momentumnya kapan. Nah, ada beberapa indikasi dan saya bukan bikin di agenda juga yang apa yang bakalan kita bahas di hari ini. Ya, pastinya kita bakal ngebahas tentang market today. Apa sih yang market lihat sekarang dan apa sih kondisi-kondisi market yang ada sekarang. Dan setelah itu kita bakalan ngebahas juga pertanyaan-pertanyaan dari kebanyakan orang. Apakah kita harus stay invest dengan kondisi market yang seperti ini? Kita harus in dan kita harus out. Basically semuanya balik lagi ke profile kita masing-masing. Saya nggak bisa bilang bahwa stay invest paling baik atau hop in and hop out kalian masuk dan kalian keluar lebih baik. Kalau kalian nggak ngerti caranya juga sebetulnya hop in dan hop out itu bisa jadi kendala dan bisa jadi celah juga buat portofolio kita seperti itu. Dan setelah itu saya bakal ngebahas juga dua skenario tentang market yang lagi panik. Ada beberapa kondisi di mana market benar-benar panik, ada yang sebetulnya panik sementara. Dan bagaimana strateginya waktu market lagi crash, benar-benar crash atau cuma sebetulnya bearish momentum. Jangan sampai kita expect-nya crash, marketnya jatuh dalam, kita nggak pegang saham sama sekali, kita nggak pegang investasi sama sekali. Setelah itu koreksi sedikit, rebound-nya lebih besar. Dan saya bakal membagi dua strategi itu dan setelah itu mana yang lebih cocok sama profil kita. Nggak melulu harus kita paksakan bahwa kalian harus invest, kalian harus terus di market kalau sebetulnya nggak cocok sama profilnya. Dan kebalikan juga, kalau ternyata profilnya nggak cocok buat stay invest, mereka lebih prefer buat um, mungkin avoid dulu di market. Setelah itu kalau misalkan ada pullback, mereka baru baru hop in lagi di market. Dan itu semuanya balik lagi ke profil kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah second option to invest. Ada beberapa indikasi bahwa kemana uang akan mengalir. Kita perlu menebak kemana uang itu mengalir sebetulnya. Jadi ke arah mana sih sekarang uang? Ya basically dengan suku bunga yang tinggi kita udah ngebaca sedikit. Dan ada beberapa alternatif investment ya mungkin kalau misalkan dengan kondisi sekarang kelihatannya cukup boring buat buat para investor. Ya pastinya. Karena kenapa likuiditasnya agak sempit. Likuiditasnya cukup kering kalau kalian lihat di market. Oke, okay? So the market today di sini kita bakal bahas sedikit, saya bakal bukai sedikit tentang kondisi market sekarang. Dan yang saya gunakan adalah indeks LQ45. Kenapa indeks LQ45? Karena berisikan 45 saham unggulan. Sedangkan kalau IHSG keseluruhan, ada beberapa saham yang free float-nya agak kecil. Setelah itu naiknya luar biasa, nggak masuk di akal juga, kenaikannya kenaikannya sampai berkali-kali lipat untuk nilai aset yang cenderung lebih kecil dibandingkan peers-nya. Dan beberapa saham itu yang mungkin teman-teman tahu semua yang baru IPO, setelah itu yang baru IPO lagi, banyak sekali perusahaan-perusahaan baru IPO yang naiknya udah ke langit dan cukup mengganggu. Buat saya cukup mendeviasi ISG karena sebetulnya saham-saham tersebut kebanyakan bergerak berdasarkan kepentingan saja atau berdasarkan yaitu kondisi market dan katalis pada saat itu. Seperti itu. Jadi yang saya gunakan adalah LQ45. Dan di LQ45 ini kita tahu bahwa sejak Hamas menyerang, Israel dan Palestina mulai konflik lagi, indeks langsung rontok.
indeks langsung jatuh dari 950 ini lagi 45 ya, langsung ke bawah 900. Ini kemarin saya bikin modulnya itu sekitaran di hari Kamis. Jadi waktu udah mulai bottoming, kemarin saya juga sempat share kalau misalkan ISG-nya koreksi lagi, kalian perlu berhati-hati. Kalau bisa break level atau F45 break level supportnya yang di sini, kalian perlu berhati-hati. Gitu. Karena kecenderungan akan membentuk lower low, level terendah yang lebih rendah. Nah, kita harus lihat bahwa nggak melulu market yang jelek itu juga. Market yang bad news, in a bad news, is really bad. Gitu. Jadi ada kondisi di mana waktu koreksi, sebetulnya mereka udah tertahan, harga saham udah mulai tertahan di level supportnya, atau udah ada buying powernya di situ. Nah, waktu itu terjadi, nggak berapa lama, harga saham bisa rebound sedikit. Dan biasanya psikologis kita, waktu market rebound, kita ngerasa, sial, tahu gitu gue jualnya hari ini, tahu gitu gue jualnya besok, seperti itu. Nah, itu adalah di pemikiran-pemikiran kita yang ganggu psikologis kita kalau kita sebetulnya nggak ngerti, dan kita nggak ngerti buat lihat chart support dan resisten. Contohnya kayak kemarin waktu hari Kamis indeks jatuh dalam, setelah itu hari Jumat ya semua fear di mana-mana, semuanya pada ketakutan juga. Nah, setelah itu akhirnya gimana ya, indeksnya ada sempat reboundnya. Dan sebetulnya kita kalau mau exit pun kita nggak exit di area paling bottom, ada cara juga buat kita exit gitu. Kita nggak exit waktu marketnya lagi benar-benar bearish ke bawah. Tapi kalau kita pun mau exit, kita better exit waktu marketnya lagi pullback sedikit, baru kita kalau mau exit kurangi posisi di situ. Atau orang suka bilangnya dead cat bounce, jadi rebound sedikit, jatuhnya bisa lebih dalam lagi. Nah, kita exitnya di mana kalau kita salah posisi, atau mungkin marketnya berbalik arah. Nggak melulu kita yang salah. Kadang marketnya juga bisa go wild, go crazy gitu teman-teman. Jadi nggak selalu posisi kita, kita mungkin udah screening, dan kebanyakan yang saya bagikan di grup adalah saham-saham yang udah saya screening berdasarkan beberapa screener yang cukup konservatif. Jadi kalau kalian lihat juga beberapa saham pilihan, kalau kebanyakan lah kalau kalian perhatiin. Kalau saya nggak sharing banyak di grup, artinya screener saya menyatakan bahwa nggak terlalu banyak saham yang lagi in momentum. Banyak perusahaan bagus, banyak emiten bagus. Contohnya bank-bank besar bagus nggak? Bank BRI, BCA, bank bagus, bank besar. Tetapi bank besar juga bisa turun, bisa juga koreksi. Oke, jadi waktu nggak in momentum, kebanyakan saya nggak sharing. Tujuannya buat apa? Walaupun sebetulnya bisa juga kalian stay invest. It's good, still good, stay invest. Tapi ada beberapa strategi, kalau saya pribadi, saya cocoknya hop in dan hop out. Nah, selanjutnya kita coba buka chart keseluruhan yang lebih wide. Jadi di LQ45 ini kalau kalian lihat di sini adalah area supportnya, dan kalau ke break lagi berarti bakalan koreksi mungkin bisa ke sekitaran 800. Jadi untuk saham-saham banking, dan kalau kalian lihat di sini udah punya kecenderungan yaitu membentuk lower high, titik tertinggi yang lebih rendah lagi, high, lower high, lower high, lower high. Dan di sini kita perlu hati-hati. Dan di situ adalah batasnya. Kalau misalkan break level support sekarang, curungan bisa turun mungkin bisa 10% lagi dari 800, dari 900 ke 800-an. Bisa sekitaran 10%. Oke, sampai di level supportnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita perlu menebak sebetulnya where the money goes. Kalau kita mau profit saat market lagi panik, nggak nggak melulu saham in momentum, basically seperti itu. Kalau kita lihat, yang kita tahu sekarang adalah banyak orang, banyak negara, banyak investor di belahan dunia lain, mereka mulai convert uangnya kemana? Bisa dilihat di sini, mereka kebanyakan convert uangnya kemana? Bisa dilihat mana yang naik. Ini adalah chart, saya perbandingkan chart kita USD IDR, oke, USD MYR, ringgit, USD baht, USD yen, USD SGD. Dan kalau kita tarik dari 2020, sebelum 2020 sampai sekarang, kalian bisa lihat arahnya kemana? Yes, kebanyakan mereka convert ke USD. Karena kenapa? Apalagi sejak di tahun 2022 di sini ya.
dan 2023 juga. Jadi waktu eh, Bank Sentral naikin suku bunga, USD orang langsung berbondong-bondong buat convert USD-nya dari mata uang lain ke US dollar. Karena itulah likuiditas kering. Dan kalau kalian lihat juga kemana uang mengalir, sebetulnya kebanyakan ke US dollar. Dan kalau kalian lihat dolar indeks juga naik. Yang artinya negara-negara di emerging market bukan cuma di kita ya, bukan cuma di regional kita, dan bahkan di sekitaran kita ya, I mean bukan cuma di Indonesia aja, tapi di regional kita seperti Malaysia, Thailand dan lain sebagainya juga mereka sebetulnya lagi kering likuiditas teman-teman. Dan mata uangnya terhadap dolar sangat terdepresiasi. Nah, kemanakah uang mengalir? Tadi saya ada sempat bond yield. Nah, kalau kalian lihat bond yield juga, bond yield yang tenornya pendek masih di atas tenor yang panjang, yieldnya. Tapi sekarang, kalau kalian lihat ya, di sini adalah saya bagikan juga market today yield curve. Jadi spread yield antara yang 2 tahun, 5 tahun dengan yang 10 tahun. Di sini yang ekstrimnya 2 tahun dan 10 tahun. Kalau kalian lihat di sini 2 tahun dan 10 tahun, setiap kali ada koreksi, setiap kali ada inverted, nggak berapa lama marketnya crash tahun 90-an. Setelah itu tahun 2001 juga sama. Terjadi inverted kapan? Di tahun 2000. Yang which is orang lagi enjoy the bubble of .com ya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi di US pada saat itu mereka sedang bubble-bubble ya. Harga sahamnya lagi naik tinggi semua. Oke. Next-nya adalah di tahun 2007 inverted, 2008 mulai tidak inverted lagi, yield curve-nya tidak inverted, dan the chaos is coming. Dan saya juga nggak tahu apakah 2020, 2019, 2020 juga punya kecenderungan sama. Punya pola yang sama juga. Nah, pertanyaannya apakah di 2022 orang bilang bakal resesi? Tetapi terdeviasi lebar sekali. Benar-benar lebar. Dan kalau tiba-tiba terjadi crash, atau terjadi resesi, atau terjadi yang lebih worse lagi yang kita juga mungkin belum pernah dengar dan kita belum pernah lihat juga. Kira-kira marketnya bisa kemana? We will never know. Tapi yang di sini adalah dikatakan jika terjadi inverted yield curve, there's a sign of recession. There's a sign of marketnya akan sulit ke depannya. Dan kemana uang akan mengalir? Nah, kita bakalan jawab di terakhir. Oke? Jadi stay tune terus. Jadi kalau marketnya lagi turun, kita harus berbondong-bondong beli apa? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita semua. Dan lain dan nggak bukan sebetulnya, kalau kalian perhatikan juga, karena saya nggak tahu bakalan terjadi event apa lagi. Tapi yang lagi panas adalah perang. Perang Rusia-Ukraina, setelah itu tiba-tiba Israel dengan Palestina, dan yang mungkin bisa jadi proksi terakhir adalah China dan Taiwan. Karena ini adalah US proxy versus proxy yang lain. Kubu yang lain, kelompok yang lain. Dan yang mulai naik, yang harganya mulai naik apa? Yang saya sempat share di grup adalah salah satunya adalah emas. Dan emas ini saya udah sempat mention waktu itu dari bulan Januari sekitar bulan Januari. Mungkin teman-teman semua yang udah pernah ikut dari bulan Januari, kalian mention dan kalian ingat bahwa emas jadi komoditas yang berharga di kondisi market resesi, di kondisi market lagi mungkin bank sentral lagi bakalan cetak uang lagi, potong suku bunga lagi, emas bakalan naik tinggi. Dan yang cukup mengerikan sekarang sekarang adalah kalau kita dengar ada inflasi, setelah itu ada istilah deflasi, ada yang mungkin kalian sempat dengar ada namanya stagflasi. Jadi itu adalah kondisi di mana inflasi tinggi biasanya cenderungnya orang mulai spending, betul? Orang mulai beli-beli barang, akhirnya ekonomi berkembang dan ekonomi bertumbuh. Tapi yang terjadi sebaliknya, cuma harga yang naik tinggi, tetapi ekonominya, GDP yang ditunjukkan dari GDP ya, GDP-nya malah merosot. Ini ciri-ciri market akan sedikit terguncang seperti itu. Waktu terjadi stagflasi.
lebih mengerikan dibandingkan deflasi sebetulnya. Akan karena harga naik tinggi, orang nggak punya spending power yang lebih, sedangkan ekonomi di situ-situ aja. Ekonomi bakalan bahkan sampai slow down. Itu sangat berbahaya sekali buat market. Yang udah terjadi, belum terjadi, dan ada indikasi ke arah situ adalah daerah UK dan daerah Eropa. Jadi kita, saya juga nggak bakalan tahu bakalan terjadi apa. Hopefully, we hope for the best. Tapi indikasi dan kondisi eksternal di luar sana, basically kalau kita lihat sedang tidak baik-baik saja. Biasanya di bulan Oktober ini beberapa investor udah mulai beli saham karena mereka expect di bulan Maret sama Aprilnya bakalan bagi dividen yang cukup besar. Biasa saham-saham yang ada di Indonesia. Di bulan April, Maret, April, saham-saham perbankan sekarang kan udah koreksi ya. Saham-saham perbankan bakalan kasih dividen besar, beberapa saham yang lain juga bakalan dividen besar, di mana harga sahamnya juga udah turun banyak. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Ternyata bulan Oktober aja masih koreksi dalam. Nah, pertanyaannya dengan kondisi sekarang, should we invest? Kita beli tutup mata aja untuk jangka waktu yang panjang atau kita harus opt-in dan hop-out. Jadi di sini ada studi dan riset yang diberikan oleh saya ada baca di sebuah jurnal dan website ya. Dan di sini kalau kalian lihat, buat kalian yang mungkin nggak mau pusing di pasar saham, kalian sebetulnya bisa stay invest. Karena kenapa? Kalau kalian lihat, di sini adalah total return yang dihasilkan di saham-saham yang ada di indeks RT45. Sorry, indeks S&P 500. S&P 500. Di S&P 500 ini kalau kalian lihat, dari 20 tahun terakhir. Kita bisa lihat dari 20 tahun terakhir. Di sini dia membagi antara best day investment dengan worst day investment. Best day adalah waktu marketnya lagi low. Worst day investment adalah waktu marketnya lagi high. Jadi kalau kalian invest waktu marketnya lagi low, total annual return kalian sekitar 11% kalau kalian stay invest. Dan kebalikannya juga, kalau kalian belinya waktu marketnya lagi high, waktu marketnya lagi tinggi, kita pikir this is a bad investment karena kita beli di harga yang tinggi. But kalau kita tarik jangka panjangnya dalam jangka waktu 20 tahun, kalian lihat return-nya oke, masih lebih kecil dibandingkan return kalau kita beli waktu marketnya lagi bottom. Waktu marketnya lagi koreksi di bawah dibandingkan waktu marketnya lagi di atas. Kalau marketnya lagi di atas, return-nya 9,4%, yang which is masih lebih baik dibandingkan investasi-investasi lainnya. Jadi kalau kalian mau stay invest, pilihlah saham-saham yang bobotnya besar terhadap indeks. Sebetulnya seperti itu. Seperti saham banking, kalau di Indonesia ada Astra, setelah itu ada beberapa saham consumer yang besar juga, ICBP contohnya. Nah, itu adalah Telkom juga, telekomunikasi. Itu adalah perusahaan yang mencengkeram, yang menggenggam ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, so kalau kalian mau stay invest, basically stay invest aja. Apakah riset ini berlaku juga di indeks saham Indonesia? Jelas. Karena kalau kalian lihat 20 tahun terakhir, S&P 500 itu gapnya ya, naiknya bedanya hampir 9 kali lipat dibandingkan composite index kita. Ya, which is kalau kita stay invest waktu di market Indonesia, akan jauh lebih baik dan jauh lebih menarik. Karena itulah biasanya emerging market, perusahaannya um, ruang untuk room to grow-nya masih besar. Karena itulah banyak investor asing berbondong-bondong ke Indonesia. Mereka mau apa? Mereka mau invest. Seperti itu. Nah, next-nya, sekarang saya mau tanya, kira-kira kira-kira kita sedang berada di level yang mana? What's our coordinate today? Kita ada di koordinat yang mana nih? Apa kita sedang di market high atau sedang di market low? Teman-teman bisa jawab biar saya tahu. Kita sedang berada di market yang low. So basically dengan kita lihat bahwa EPS perusahaan-perusahaan yang ada di bursa naik terus, sedangkan harga sahamnya lagi anjlok-anjloknya, basically kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa marketnya sedang low.
marketnya sedang di bawah. Jadi kalau buat kalian mau invest, sebetulnya kalau kalian invest di saham-saham banking yang secara long term-nya juga masih baik, setelah itu beberapa perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan kakap dan eh, dan besar dan mencengkeram ekonomi Indonesia, basically nggak ada masalah sama sekali. Well, kalau kalian stay invest, oke? Okay? Nah, semuanya balik lagi sekali lagi ke investor profile, ke profile kalian masing-masing. Apakah kalian konservatif? Buat mereka kamu yang konservatif ya mungkin kamu better ya stay cash lah. Kalian uh, kumpulin cash yang besar aja. Tapi ada juga yang moderate. Yang kebanyakan orang moderate, yaitu serve with the market. Jadi ada juga mereka yang uh, tetap cari beberapa saham yang ada potensinya di Indonesia untuk mereka stay invest gitu. Dan buat mereka yang udah ngerti ya better pasti returnnya lebih menarik kalau kalian stay invest gitu dibandingkan kalian stay cash. Dan yang terakhir adalah mereka yang lebih agresif. Dan kebetulan ya semua ini cenderung um, berbanding lurus dengan umur kita. Biasanya kalau mereka yang umurnya lebih tua, mereka bakalan lebih konservatif. Dan kalau masih lebih muda, mereka masih expect growth, mereka expect ada pertumbuhan di equity-nya dengan nilai yang cukup masif. Basically, kalian bisa combine dengan beberapa instrumen-instrumen lain. Contohnya saya melihat gold, saya beli kontrak gold aja, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan sebetulnya saham-saham di US juga sama ya. Saham-saham di Indonesia juga nggak kalah menarik gitu. Cuma ada sedikit porsi kecil buat kita stay invest dan kita cari peluang where the money goes. Karena kalau boleh jujur ya memang sekarang kondisinya adalah saham-saham di Indonesia sedang kurang likuiditas seperti itu. Tapi bukan berarti saham di Indonesia nggak menarik ya, lagi koreksi juga menarik. Gitu. Tapi ini balik lagi ke profil kalian masing-masing. Saya nggak bisa bilang saya yang paling benar dan agresif mode adalah yang paling benar, atau moderate mode yang cukup baik juga, atau konservatif aja kayak stay. Tapi ada kondisi di mana basically we have to stay cash. Ada satu kondisi yang betul-betul kita harus stay cash. Nah, kondisi di mana market crash atau beberapa company collapse ini adalah krisis yang terjadi di tahun 2008 ya, waktu itu subprime mortgage, setelah itu emiten-emiten yang ada di bursa Amerika pada rontok semua harga sahamnya, dan apa yang terjadi, banyak perusahaan yang collapse juga. Kalau kalian lihat Lehman Brothers collapse, mereka bangkrut, gulung tikar, dan itu adalah indikasi bahwa marketnya crash. Dan market crash ditandai oleh apa? Ini adalah market crash story juga tahun 98. Jadi waktu saya lagi bikin modul ini, saya lagi dengerin podcast. Kalau kalian tahu, Pak Jos Parengkuan adalah investor legend yang ada di Indonesia, Dragon of IDX. Kalian bisa nonton juga nanti beberapa cuplikannya. Nah, waktu tahun 98 itu kita tahu global financial crisis yang di Asia. Jadi karena kondisi makro Indonesia yang kurang cukup kokoh, cadangan devisanya ternyata ternyata tidak cukup kuat, akhirnya dihajar oleh hedge fund. Akhirnya US terhadap IDR dari 2.000 sampai belasan ribu. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang mereka pinjaman dari dolar, mereka buat uh, operasional di Indonesia, akhirnya baik dikatakan di situ juga dikatakan perusahaan-perusahaannya, jangankan bottom line-nya, jangankan net profit-nya, EBITDA-nya ya udah rugi, udah minus gitu. Karena apa? Karena mereka dalam pinjamannya US dollar dari 2.000 ke belasan ribu. Dan waktu itu bukan cuma ada masalah keuangan, tapi masalah politik juga, sosial juga, di dalamnya semua udah campur aduk. Jadi 98 adalah masa-masa yang paling kelam di market Indonesia sebetulnya. Kemudian kalau kalian lihat, itu tuh diceritain bahwa yang dibeli adalah saham yang bagus. Ada salah satunya adalah saham Astra Internasional. Saham Astra Internasional waktu itu udah turun kalau nggak salah sekitar 80%. Di sini saya coba kasih lihat chartnya juga udah sekitar 80%. Dan di situ dibilang waktu udah turun 80
80%, dan bahkan kalau nggak salah versinya Pak Jos, dia udah melihat saham Astra itu sekitar 95%. Waktu udah turun ternyata masih bisa turun lagi. Dia udah waktu kira-kira di bulan Oktober 2008 dia mulai beli saham Astra, dan setelah itu bukannya naik malah turun lagi 50%. Sedihnya seperti itu kalau market lagi crash ya, dan market bisa go wild, benar-benar gila dan nggak bisa kepikir. Dan kalau kita lihat ada orang gila yang uh, kita mungkin mau berantem sama orang gila, mendingan kita mundur lah, betul ya. So sama juga di market, kalau kalian lihat marketnya sedang gila sekali, marketnya benar-benar nggak masuk di akal, better kalian stay cash, kalian bisa exit di market. Walaupun sebetulnya dalam jangka waktu yang panjang bakalan naik lagi. Dan kalau kita lihat polanya juga, 98 collapse, 2008 juga market collapse, 2020 market collapse, dan durasinya semakin lama semakin singkat. Jatuhnya paling banyak tuh 2098 juga paling banyak. Cuma durasi buat recovery-nya makin lama makin singkat. 2020 udah makin singkat lagi dibandingkan 2008. Seperti itu, teman-teman. Jadi waktu marketnya lagi gila, ya ini tips dari saya. Tips dari saya. Kalau ada orang gila, kalian jangan berantem lah. Kalau kalian berantem sama orang gila, artinya kalian gila juga. Sama di market. Kalau marketnya lagi gila, bener-bener lagi gila, better kita nggak usah ikutan berantem. Kita nggak usah ikutan bertarung. Karena marketnya bisa benar-benar tidak masuk di akal. Dan betul-betul irasional di market. Ya, well, kalau kalian mau beli dengan duit yang dingin, it's fine. It's fine. It's really fine. Kalau kalian beli di bawah ya, one day it's gonna be up juga. Bakalan naik juga. Cuma kalian harus siap dengan deviasi yang ada. Contohnya udah turun 95%, ternyata masih bisa turun lagi 50%. Waktu udah beli di harga bawah, ternyata masih bisa turun lagi. Dan mungkin orang-orang baru tahu, baru sadar kalau saham yang udah turun 95% masih bisa turun 50% lagi dari 95% itu. Jadi udah betul-betul 97% tuh koreksinya, dan benar-benar masif yang terjadi pada saat itu. Dan mungkin beberapa dari kita ada yang nggak confident dan ada yang nggak nyaman. Ada beberapa cara yang kita menggunakan trend following. Oke, ini adalah dua skenario yang saya bakal bagikan. Pertama, market crash. Waktu market crash, kalau tadi adalah betul-betul short sharp fall down, benar-benar jatuhnya dalam sekali, ini tahun 2008. Turunnya long bearish wave. Jadi memang di awal tahun 2008 ini marketnya udah mulai aja kecenderungan untuk melemah, dan sebetulnya waktu marketnya udah masuk fase bearish, dia udah break support, kalian bisa lihat di sini. Sorry, kalian bisa lihat di area support yang saya tunjuk ada recovery-nya. Dan kalau kalian udah confirm bahwa marketnya udah masuk masa bearish, kita nggak tahu akankah long bearish atau short bearish, momentum aja. Kalau kalian lihat di sini, ini contohnya tahun 2008. Marketnya sempat koreksi, rebound, dan better kalau kalian lihat marketnya masih belum bullish lagi, better exit. Karena kita nggak bakalan tahu harga sahamnya bakalan jatuh sampai seberapa dalam. Orang gila jangan dilawan. Kalau marketnya lagi gila juga jangan dilawan. Dan better kalian cut loss cepat, kalian exit cepat buat kalian bisa beli lagi di bawah. Ini adalah strategi hop in dan hop out. Kalau kalian stay invest, ya sebetulnya kalian cuma tinggal beli aja saham-saham yang bagus, saham-saham banking udah kalian beli waktu mereka lagi koreksi, that's it. Tapi kalian harus merasakan juga ya, kita nggak tahu marketnya bakalan gila atau enggak. Kalau marketnya gila, bakalan di bawah jatuhnya juga cukup dalam. Yang well, kita bakalan tahu sampai seberapa dalam. Karena harga rendah masih bisa lebih rendah lagi, harga yang udah murah masih bisa lebih murah lagi. Yang market bakalan bikin lower low sampai lower low yang kita nggak bakal bisa predik juga sampai seberapa murah, seperti itu. Dan kalau ini terjadi, ada beberapa saham seperti saham defensive stock kalian bisa incer, saham-saham seperti telekomunikasi, setelah itu toll road, itu adalah saham-saham yang punya daya defense yang lebih kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang punya high leverage.
kita tahu bahwa kalau saham-saham banking adalah saham-saham emiten yang punya bisnis model pasti equity-nya sedikit, mereka mengumpulkan dana pihak ketiga. Yang paling pertama kali dibuang ya pasti banking. Yang pertama kali dibuang, yang paling defensif adalah sebetulnya adalah sektor telekomunikasi, toll road, consumer. Jadi kalau skenario market bearish, long bearish, dan sampai market crash terjadi, sebetulnya yang masih bisa kalian pertimbangkan uh, untuk skenario still bearish ya, still market crash adalah sebetulnya saham-saham defensif. Seperti itu. Dan kalau marketnya tiba-tiba udah mulai recovery lagi, yang paling diburu pertama kali pastinya adalah saham banking. Jangan kebalik. Oke. Dan ini adalah skenario waktu market crash tahun 2020. Marketnya jatuh hampir 90 derajat. Ya, kalau kalian lihat benar-benar sharp fall down, benar-benar jatuh, satu hari jatuh, 2 hari jatuh, 3 hari jatuh, 4 hari jatuh, 5 hari jatuh, 6 hari jatuh, 7 hari jatuh, sampai kita nggak tahu. Dan kita udah tutup laptop aja. Dan disitulah mungkin kesabaran kita mulai habis, udahlah kita udah nggak mau invest lagi di pasar saham. Dan mungkin kalau yang kita beli adalah bukan perusahaan-perusahaan bagus ya, ya harap hati-hati kalau yang kita beli bukan perusahaan-perusahaan yang top. Oke, okay? Jadi uh, market juga bisa go crazy tahun 2020. Siapa yang bisa predik? Kita never seen. Dan semua crash adalah momentum yang we never seen before. Jadi kita nggak pernah lihat kalau namanya market crash, nggak pernah bilang-bilang market market bakal crash ya. Besok market bakal crash. Nggak bakalan pernah bilang seperti itu. So ada indikasi tapi nggak pernah fully clear. Yang betul-betul clear adalah sebetulnya dari price action in the market. Kalau kalian lihat ada satu pola yaitu waktu marketnya udah benar-benar masuk fase bearish yang ditandai dari mereka break support, strong support. Setelah itu dari segi trending juga kalau kalian lihat trennya udah mulai membentuk lower low. Yang belum ngerti tentang teknikal, please ngerti teknikal biar kalian bisa terhindar dari namanya crash. Oke. Okay? Jadi waktu mereka udah mulai lower low, break support dan rebound sedikit, jatuh lagi lebih dalam, kalian perlu hati-hati di situ. We will never know bad news apa yang bakalan betul-betul terjadi. We will never know. Oke? Okay? Kalau itu benar-benar terjadi, ya sekali lagi, opsi kalian adalah kalian stay cash atau kalian beli saham-saham yang defensif. Yang paling betul dan yang paling benar, ya nggak ada yang paling betul dan yang paling benar. Yang paling betul adalah kalian sesuai dengan profil kalian. Saham defensif masih bisa tetap jatuh juga, cuma jatuhnya the least. Cuma kalau kalian stay cash, tiba-tiba yang terjadi adalah cuma bear market. Kalian akan sangat kehilangan momentum. Gitu. Jadi memang ini sebuah perdebatan dan sebuah pertanyaan buat kita semua. Jadi saya harus stay cash atau saya beli saham-saham yang defensif atau saya seperti apa? Yang pertama kali saya ngomong adalah kalian benar-benar harus lihat tren kalau dengan kondisi market seperti sekarang. Market bearish is bearish. Artinya belum ada antusiasme pasar terhadap saham-saham tersebut. Nah, ini adalah skenario kedua, yaitu marketnya masuk dalam bearish market aja. Tidak jatuh sampai marketnya crash, benar-benar go wild, go crazy, yang penurunannya masih masuk di akal. Jadi market bearish ditandai dari harga saham yang jatuhnya lebih dari 20%. Dan periode-periode market bearish terjadi waktu itu di bulan Mei sampai di bulan Oktober. Cenderung di bulan Mei sampai Oktober. Karena waktu udah bagian dividen, biasanya investor udah mulai enjoy dan mereka mulai lirik lagi buat mana perusahaan-perusahaan yang tahun depan masih bisa perform. Kalau tahun depan masih bisa perform, mereka akumulasi lagi, tapi mereka pasti bakalan wait and see. Karena itu biasanya di bulan April, Mei, marketnya ada koreksi, dan setelah itu di bulan Oktober, marketnya mulai rebound lagi. Tapi yang jadi sekarang agak cukup unik, karena di bulan Oktober ini biasanya yang saya sempat bilang, biasanya market udah mulai ada reakumulasi lagi, tapi tidak terjadi. We will never know apa yang akan terjadi. Nah,
balik lagi, biasanya market itu masuk bearish mode aja ya. Bearish uh, kondisi yang market lagi bearish momentum aja. Biasanya perusahaan-perusahaan company besar itu cenderungnya masih tetap bertumbuh dengan baik. Kayak perusahaan-perusahaan banking, setelah itu beberapa consumer, setelah itu ada emiten-emiten lain masih grow dan masih dalam kondisi yang cukup baik. Gitu. Tetapi market itu jatuh karena apa? Karena external issue aja. Kebanyakan karena external issue, teman-teman. Karena fear yang sebetulnya ternyata tidak terjadi. Orang yang orang takutkan, tapi ternyata tidak terjadi. Biasanya market masuk masa bearish. Seperti itu. Dan kondisi sekarang, mungkin market bisa masuk dalam masa bearish. Dan kalau saya pribadi, saya lebih mengambil kacamata adalah market mungkin masuk masa bearish. Belum masuk masa crash. Dan stepnya seperti itu, habis bearish, kalau ternyata parah sekali, dan lebih gonna be a crash gitu, marketnya bakalan crash. Oke. Okay? Nah, kalau market crash ya pasti kita jangan averaging down, jangan averaging down, better kita following the trend aja. Di sini saya menggunakan 9.26. Kalau kalian lihat waktu marketnya udah cross dari atas ke bawah, setelah itu break support, it's gonna be collapse. Dan kebalikannya juga, waktu udah mulai rebound, apa kita udah boleh beli waktu marketnya lagi koreksi? Belum tentu. Kalau dia koreksi lagi lebih dalam, setelah itu marketnya tutup, ya kan? Seperti waktu tahun 2020, marketnya sempat halt, trading halt. Habis trading halt, masih trading halt lagi besoknya. Sampai kita nggak tahu kapan marketnya bakalan nggak crazy lagi. Sampai udah mulai ada flow, marketnya udah mulai stabil, dan 9 cross 26 udah mulai ngebreak lagi, artinya trennya udah mulai sehat, oke, udah mulai ada flow lagi di market, dan disitulah kalian sebetulnya udah melihat struktur dari marketnya, di mana area support, lihat waktu rally panjang, koreksi, rally panjang lagi, koreksinya di level mana? Level yang sebelumnya sempat tersentuh, atau jejak psikologisnya clear, kita bisa lihat. Ini adalah resisten yang bikin support. Dan area resisten dan support ini jangan sampai jebol juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada masif news lagi dan akhirnya menjebol market, ya bisa balik lagi turun. But most likely nggak terjadi. Jadi habis udah benar-benar crash besar, marketnya bakalan recovery perlahan. Gitu. Dan kalau market lagi crash, pertama jangan averaging down. Better kalian exit dan stay cash. Dan setelah itu kalian harus ikutin tren. Trend following is a must. Setelah itu kalian lihat mana saham-saham yang sebetulnya jadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang waktu saya nonton video Pak Jos itu, dia sempat bilang gini, uh, kalau kalian udah nggak tahu lagi saham yang mau dibeli apa, karena marketnya lagi benar-benar gila, marketnya benar-benar tidak masuk di akal, kalian pilih saham-saham, kalian beli saham yang uh, kalau tidak ada perusahaan itu negara juga nggak ada gitu. Yang well yang artinya juga kalau nggak mungkin negara sampai nggak ada. Kalau negara sampai nggak ada artinya benar-benar is a doomsday. Itu udah hari kiamat. Well, kayak perusahaan-perusahaan banking, setelah itu properti pasti bakalan masih tetap ada. Otomotif pasti bakalan tetap ada. Karena itu adalah udah jadi basic needs-nya. Udah ekosistem keuangan seperti itu. Ekosistem ekonomi kita dibuild-nya seperti itu. Jadi kita pilih saham-saham yang nggak mungkin mati. Kita pilih saham-saham yang adalah menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi big caps only. Kalian waktu marketnya terjadi crash, ajar big caps only. Nah, waktu bearish market, it's fine to stay invest. Oke? Okay? Tapi waktu tiba-tiba marketnya go crazy, bener-bener hancur-hancuran, kalian harus wipe semuanya. Kalian harus berani bantai semua. Harus berani cut semua posisi. Dan biasanya most likely bottoming di Oktober. Dan saya selalu bilang bottoming biasanya di bulan-bulan ini gitu. Di bulan ini dan semoga di bulan November. Kalau November dan Desember belum recovery, kita boleh cukup waspada. Oke. Okay? Dan di masa bearish ada beberapa saham yang masih tetap perform.
Pertama adalah saham small cap. Saham-saham kecil waktu market bearish. Oke. Saham-saham banking malah hancur pasti. Waktu marketnya lagi bearish. Setelah itu saham-saham defensive stock. Makanya dari kemarin saya pilihnya beberapa saham defensif. Contohnya Jasa Marga. Itu adalah salah satu saham defensif. Defensive stock. Waktu marketnya lagi bearish period. Karena mode-nya adalah, sense-nya adalah, kita nggak minta kehidupan yang lebih glamor. Kita cuma expect yang penting bisa lewati hari-hari. Dan itulah mode atau sense dari marketnya bearish. Yang penting bisa dapat cuan sedikit buat equity yang bertumbuh, it's fine. Itu udah cukup baik. Seperti itu teman-teman. Small cap dan saham-saham yang uh, saham-saham yang defensif. Oke. Okay? Dan untuk saham-saham banking, sebetulnya waktu bearish mode kalian kasih range untuk penurunannya sekitaran 15%, 20%, sampai 25%. Kalau marketnya masuk dalam fase bearish. Karena kalau kalian lihat, ini adalah contohnya yang saya pakai adalah saham BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kalau kalian lihat ya, saham BRI pernah koreksi nggak? Pernah koreksi. Wajar nggak koreksi? Wajar sekali koreksi. Tapi habis koreksi, naiknya lebih tinggi lagi. Koreksinya juga dari sekitaran di sini 2.500 mungkin ya, 2.600, koreksi sampai 1.600 ya mungkin juga gitu. Jadi kalau untuk saham-saham yang bagus secara fundamentalnya, setelah itu lagi koreksi, kalian kasih spare sekitaran 15%, kalian udah mulai buat invest ya, kalian beli. Setelah itu 20% kalian beli lagi. 25% kalian beli lagi. Seperti itu. Kalau marketnya fasenya bearish. Oke, dan durasi buat recovernya nggak lama. Kalau kalian lihat fasenya ini, fasenya durasinya 3 sampai 6 bulan. Koreksi dari tertingginya mungkin 6 bulan, mungkin masuk fase beresnya sekitaran 3 bulan, koreksi. Waktu nggak berapa lama, mungkin di udah bulan ke-6, dia udah bakalan recovery lagi. Udah masuk ke level tertingginya dia lagi, testing level tertingginya. Seperti itu. Yang paling penting adalah kalau kalian lihat bullish stock, kita harus cari perusahaan yang secara revenue bisa konsisten grow, bisa konsisten bertumbuh karena dia udah punya sistem di perusahaannya yang dia tinggal replika aja dan perusahaannya bisa jalan dan bisa bertumbuh seperti itu. Dan setelah itu kalian lihat juga bottom line-nya di net profitnya masih bisa bertumbuh atau enggak. Kalau net profitnya masih bisa bertumbuh, well, secara konsisten dari tahun ke tahun is a blue chip, is a good company to be invested. Oke, okay? Dan salah satunya BRI. Ya nggak berapa lama nanti juga bakalan ada momentumnya, market udah mulai recovery lagi, dan akhirnya bisa all time high. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh market, all time high. Dan kita harus berubah, terkadang kita harus berubah cara pandang kita ya teman-teman. Jadi waktu marketnya lagi bearish, basically it's good time to invest. Waktu marketnya lagi dengan uh, high rate seperti sekarang ini, high interest rate, oke, okay. Interest rate lagi tinggi sekali, interest lagi tinggi, ada momentumnya, nanti jamin sama saya, pasti ada momentumnya, marketnya tiba-tiba ada bad news, setelah itu tiba-tiba the Fed harus potong suku bunga. Bad news lagi, the Fed harus lose the money. Waktu lose the money artinya peredaran uang money supply yang ada di dunia ini semakin melimpah lagi. Waktu melimpah, saham-saham yang bagus udah pasti bakalan dibeli. Dan itu adalah momentum dan cycle-nya. Dan perbedaannya kalau kita beli saham-saham yang bagus, waktu koreksi, oke okay, ikutan koreksi. Tapi waktu naiknya bakal naik jauh lebih tinggi, teman. So, stay invest di perusahaan-perusahaan yang bagus untuk kondisi market seperti sekarang. Oke. Okay? Dan ya ini adalah sama strateginya sama buat saham-saham atau market yang masuk fase bearish ya. 9 cross 26, setelah itu 55-nya cross ke bawah 100 juga, setelah itu break trend line dan break support. Oke. Okay? Kalau kalian lihat fase seperti ini, artinya marketnya betul-betul lagi
bearish. Market lagi crash, bahkan market lagi crash, jangan dilawan. Tren jangan pernah dilawan, oke? Dan kebalikannya juga, kalian mulai masuk lagi di market, waktu kapan? Ini adalah cara yang aman ya. Better, ya sebetulnya ada beberapa cara kalian bisa beli waktu koreksi 20%, 25%, dan setelah itu tunggu aja. Tapi ada salah satu strategi lagi ya ini conference. Saya sering pakai juga. Yang saya sering pakai waktu 9 cross 26 udah mulai fase naik. Oke teman-teman. Dan waktu marketnya udah mulai break high lagi atau break resisten di level yang saya highlight ini, it's good time to buy. Jadi kalian bisa menghindari kerugian, kalian bisa exit the market. Setelah itu waktu market udah mulai recovery lagi, kalian boleh in the market. Jadi kalian nggak ikutan cuci piringnya, kalian ikut partinya. Oke. Okay? Dan itu adalah saham-saham yang ada di Indonesia. Dan sebagai alternative investment, sebagai second option buat kalian sebetulnya bisa invest juga, atau kalian bisa mungkin mengalihkan dana kalian ke beberapa alternative investment sebetulnya di gold. Kenapa saya bisa bilang gold ya teman-teman ya? Karena polanya selalu berulang gitu. Tiap kali ada crash nanti nggak berapa lama bad news bakalan tersebar di sana di mana-mana. Orang benar-benar bakal takut, marketnya lagi jatuh, orang benar-benar takut dan disitulah tiba-tiba Fed bisa potong suku bunga. Dan waktu Fed potong suku bunga, waktu resesi emas bakal naik tinggi. Waktu Fed potong suku bunga, emas juga naik tinggi lagi. Karena kenapa? Mereka bakal cetak uang lagi. Waktu cetak uang, emas bakalan akan sangat jauh lebih berharga, teman-teman. Dan kalau kalian lihat juga ada perang, emas juga naik tinggi gitu. Jadi direction emas sebetulnya nggak jauh beda kayak saham gitu. Kalau kalian lihat, cenderungannya adalah emas is bullish gitu. Jadi memang kalau koreksinya ya juga bisa koreksi. Tapi sekalinya masuk fase bullish, naiknya cepet banget teman. Dan ini bisa jadi second option kalian buat kalian-kalian yang mungkin kalian lihat um, rata-rata saham-saham di Indonesia lagi bearish. Saya sih jujur saya juga lihat portofolio saya, saya lihat di gold juga teman-teman. Jadi semoga ini bisa jadi second option kalian. Nah, yang saya lakukan sebetulnya beberapa bulan terakhir adalah saya kombinasikan antara long term perspektif dengan short term momentumnya. Jadi kalau kalian lihat kayak di gold ya, ini saya menggunakan 4 hour candle. Di 4 hour candle kita bisa lihat clear, is a clear pattern. Kalau marketnya lagi, saya menggunakan Ichimoku ya, nanti saya bakalan ya, kasih tahu juga cara menggunakannya. But basically sama. Kalau kalian ngerti tentang moving average, basically ini sama. 9 dan 26 juga. Bedanya moving average ada perbedaan perhitungan di terakhirnya ya. Ada yang menggunakan rata-ratanya di nilai tengahnya, ada yang menggunakan harga closingnya berapa hari terakhir dan bla bla bla. Dan disitulah. Tapi basically yang digunakan durasinya sama 9 dan 26. Dan kalau kalian lihat di sini waktu marketnya bearish ya udah bearish terus. Udah koreksi rebound sedikit, koreksi lebih dalam, rebound sedikit jatuh lebih dalam. Dan kebalikannya juga, waktu marketnya lagi up, di 4 hour candle ini, kalau kalian bisa lihat, marketnya masuk fase bullish, koreksi sedikit, naik lagi lebih tinggi. Ini di drive oleh apa? Ya kemarin ada isu perang, dan real perang sih sebetulnya. Real perang, setelah itu koreksi dikit, naik lagi lebih tinggi. Koreksi dikit, ya hari ini baru naik lagi lebih tinggi, baru nge-break level 2000 gitu. Jadi when it's bullish, ya kita bisa lihat marketnya easy for us buat make money waktu marketnya lagi bullish. Dan kita harus lihat where the money goes gitu. Jadi uang ini lagi ke arah mana? Basically kebanyakan orang lagi convert kemana ke emas karena mereka takut. Dan emas adalah is indicator of fear. Waktu kalian lihat trennya is a bullish, momentumnya kapan? Ya, waktu di 1 hour candle-nya kalau kalian lihat juga waktu mereka harganya break resisten, koreksi sedikit, break resisten lagi gitu teman-teman. Jadi it's a clear pattern. Waktu marketnya lagi bullish, it's really clear pattern. Waktu di candle yang besarnya, time frame besarnya dibandingkan di time frame kecilnya. Waktu time frame kecilnya, kalian bisa lihat, oh, directionnya adalah waktu di long term perspektifnya, marketnya lagi uptrend. Udah siap-siap uptrend.
waktu di 1 hour-nya kalian bisa lihat juga market udah mulai break dan kalian bisa in di situ. Contohnya di sini di tanggal 15 atau 16 ya di sini ya. Sorry. Sebelum tanggal 16 kalian bisa lihat di sini. Di 4 hour-nya di long term perspektifnya market masih apa? Market masih bullish. Dan waktu kalian lihat di 1 hour candle-nya kalian lihat di sini. Oh, udah mulai gebreak lagi nih. Wah, lanjut panjang. Lanjut panjangnya juga nggak kira-kira dari 1000 di bawah sebelah itu 1900 sampai 19 30 dolar is a big money di alternative investment seperti ini. Oke, so itu quotes of the day. Itu adalah tips dari saya. Market bisa dalam fase bearish atau the worst-nya adalah marketnya crash dan opsi buat kalian invest kalau saya boleh summary untuk saham-saham yang blue chip big cap yang mungkin mereka yang bakalan dihajar pertama waktu marketnya lagi bearish atau bahkan sampai marketnya masuk masa fase crash bakalan pertama kali dihajar. So kalian bisa opsi pertama kalian bisa invest di perusahaan-perusahaan yang defensif atau kalau kalian konservatif sekali kalian stay cash. Sampai kapan? Sampai marketnya masuk fase bullish. Atau kalian opsi lain adalah kalian pilih saham-saham blue chip juga waktu udah diskon 15%, 20%, 25% kalian averaging terus. Sampai nanti kalian nikmatin waktu marketnya recovery. Hopefully marketnya masuk fase bearish aja, tidak masuk masa marketnya crash. Kalau masuk masa bearish aja, mungkin dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan udah bisa recovery lagi. Dan kecenderungannya sekarang kita domestik kita, fundamental kita melihat bahwa fundamental Indonesia there's nothing wrong buat kondisi market yang ada di Indonesia. Yang lagi diterpa isu negatif dan fear yang besar adalah di luar sana, di negara-negara luar sana. So, kalau kalian lihat fear yang besar di luar sana dengan kondisi market yang ada yang bagus di Indonesia, ada miss gap di situ. Dan sampai sekarang saya masih melihat market masih dalam fase kemungkinannya masuk fase bearish masih mungkin. Dan saya berharap tidak masuk fase bearish. Dan saya berharapnya kita semua bisa nikmatin kalau ya waktu marketnya pasti masuk fase bullish karena harga sahamnya naik. Karena kita cuma bisa long position. Dan selama menunggu, saya kebetulan profilnya cukup agresif. Saya mencari alternatif investment where the money goes. Jadi saya juga menyisihkan portofolio saya sedikit sekitaran 10% buat di gold juga. Karena menurut saya adalah satu hal yang cukup menarik buat kita bisa make money kapanpun dan di kala market apapun, waktu market bearish kita tetap bisa make money di situ. Nah ini quotes of the day, jadi opportunities come in frequently. Jarang sekali opportunity itu datang. Jadi kalau waktu marketnya lagi collapse seperti sekarang, selalu ingat, when it rains gold, put out the bucket. Jadi kalian waktu ada hujan emas, waktu harga saham lagi jatuh banyak, saham-saham perusahaan bagus, put the bucket, not the thimble. Oke, ini quotes dari Warren Buffett yang kita tahu, kita juga look up sama beliau yang kita rasa juga cukup relevan, masih cukup relevan karena kita beli ada perusahaan hebat dan semua orang pasti mau bertumbuh, semua orang pasti mau hidupnya jadi lebih baik dan begitupun mereka ada di manajemen, mereka pasti harus perform, mereka harus bisa show ke investornya kalau perusahaan ini bisa bertumbuh dan kita sebagai investor juga ikutan meraih keuntungan waktu nanti perusahaan juga ikutan bertumbuh. So, sementara aja market bisa bearish, sementara aja saya cukup yakin dan 100% yakin market sementara aja turun, either itu market bearish atau market crash, market cuma sementara buat naik lagi lebih tinggi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, silakan dan saya mau share sedikit. Di hari Rabu nanti kita juga rutin ya. Sekarang kita rutin buat kita adain weekly catch up sama teman-teman semua. Jadi kalau kalian mau lihat kondisi market di in the middle of the week, saya adain di hari Rabu jam 1 siang. Oke, jadi teman-teman semua boleh daftar nanti di link yang saya kasih di grup chat ini.
Oke, ini ada yang tanya. Silakan kalau teman-teman semua mau tanya untuk saham-sahamnya, saya open buat pertanyaan kalian.